Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan dan menyampaikan materi bab 4 ketentuan salat fardu. Pada penjelasan materi kelas 2 fase A ini, Ibu akan menyampaikan tentang materi yang pertama, pengertian sholat fardu. Untuk yang kedua, yaitu rukun sholat. Ketiga, syarat sah sholat. 4, waktu sholat. 5, keutamaan sholat. Yang terakhir nanti akan ada penyampaian tentang urutan-urutan gerakan sholat. Penjelasan pertama yang akan disampaikan yaitu mengenai tentang pengertian sholat fardu. Sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dilakukan 5 kali sehari dan memiliki waktu yang tertentu. Pengertian lainnya tentang sholat. Sholat dalam bahasa Arab adalah doa atau permohonan. Dalam konteks agama Islam, sholat merujuk pada ibadah ritual yang dilakukan dengan serangkaian gerakan dan bacaan tertentu sebagai petunjuk penghambaan dan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rukun dalam sholat, yang pertama yaitu niat, dan yang kedua takbiratul ihram atau mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Yang keempat ruku. Kelima itidal. Keenam sujud. Ketujuh duduk di antara dua sujud. Kedelapan sujud kedua. Yang kesembilan tasyahud akhir. Kesepuluh salam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sholat sah, yaitu diantaranya yang pertama sudah berwudu atau bersuci, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat, dan yang keempat dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya, waktu sholat. Sholat wajib dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya yang pertama sholat subuh. Sholat subuh dilakukan sebelum matahari terbit. Untuk sholat zuhur dilakukan atau dilaksanakan setelah matahari tergelincir. Untuk sholat asar dilaksanakan menjelang sore. Untuk sholat maghrib setelah matahari terbenam. Dan untuk sholat isya dilaksanakan pada malam hari. Penjelasan selanjutnya mengenai keutamaan sholat. Adapun keutamaan sholat diantaranya yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga mendapatkan pahala. Yang keempat menjaga kesehatan mental dan fisik. Yang kelima menjadi sarana pengingat. Yang keenam meningkatkan disiplin. Yang ketujuh memperkuat persaudaraan. Dan yang terakhir mendapatkan syafaat di hari kiamat atau hari akhir. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai ketentuan sholat. Untuk jelas lagi, marilah kita simak tayangan urutan gerakan-gerakan sholat. Marilah kita saksikan. Gerakan sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua adalah takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian gerakan yang ketiga adalah meletakkan kedua tangan di antara pusar dan dada atau gerakan bersedekap. Selanjutnya, gerakan yang keempat adalah ruku sambil membaca bacaan ruku. Gerakan nomor 5 adalah i'tidal sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Dilanjutkan membaca doa i'tidal. Kemudian yang keenam adalah sujud
sambil membaca bacaan sujud. Dilanjutkan gerakan nomor 7, yaitu duduk di antara dua sujud sambil membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Perhatikan letak kakinya. Ini adalah gerakan duduk di antara dua sujud. Kemudian, gerakan yang ke-8 adalah duduk tasyahud awal sambil membaca bacaan tasyahud awal. Gerakan duduk tasyahud awal ini dilakukan pada sholat yang jumlah rakaatnya 4 dan 3. Dilakukan pada rakaat yang kedua. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan duduk tasyahud akhir sambil membaca bacaan tasyahud akhir. Ini dilakukan pada rakaat yang terakhir. Kemudian setelah duduk tasyahud akhir, sholat diakhiri dengan salam sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakannya memalingkan muka ke sebelah kanan, lalu memalingkan muka ke sebelah kiri. Demikian urutan gerakan sholat. Nah, itulah serangkaian gerakan urutan-urutan sholat sebagai pembahasan yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.